wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada siang hari ini kami kelompok 4 akan membahas mengenai materi tentang konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan unit satuan pendidikan. Yang dimana nanti sistematis dari presentasi kami nanti kan teman-teman sudah di-share semua makalahnya, jadi tolong dicocokkan antara kecocokan makalah dengan PPT. Nanti jadi di PPT kami akan menjelaskan pokok-pokoknya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pembahasan yang pertama. Dipersilakan. Yang pertama ada pengertian pengelolaan satuan unit pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan atau pengelolaan sekolah merupakan pengelolaan satuan pendidikan yang berada pada tingkatan unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada tindakan-tindakan yang dilakukan secara komprehensif. Pengelolaan satuan pendidikan ini didasarkan pada pengelolaan ini mencakup berbagai aspek antara lain manajemen kurikulum yang berarti berisi pada mengembangkan, implementasi dan evaluasi kurikulum yang didasarkan pada kebutuhan siswa dan standar nasional pendidikan. Adapun manajemen sumber daya manusia terkait pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan seperti rekrutmen, pemberian penghargaan, dan pengembangan profesional. Manajemen keuangan berarti mengatur dan mengelola keuangan secara efisien dan transparan. Terus manajemen sarana dan prasarana berarti melibatkan pada pengelolaan, terus ada pemeliharaan dan pengembangan terhadap fasilitas fisik yang akan digunakan sebagai dukungan proses pembelajaran. Ada manajemen kesiswaan yang artinya memberikan layanan untuk mengembangkan siswa, salah satunya ekstrakurikuler. Manajemen hubungan dengan masyarakat berarti membina hubungan baik dengan orang tua, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Terus ada konsep dasar dari pengelolaan satuan unit pendidikan. Konsep dasar dari pengelolaan satuan unit pendidikan merupakan serangkaian prinsip, pendekatan, dan metode yang dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan beroperasi dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang menjadi landasan dalam pengelolaan satuan unit pendidikan. Ada tujuan pendidikan, efektif dan efisien, otonomi dan desentralisasi, akuntabilitas dan transparansi, partisipasi dan kolaborasi, pengembangan sumber daya manusia, manajemen berbasis sekolah atau MBS, pengelolaan berbasis data, kualitas berkelanjutan, dan kepemimpinan pendidikan. Tujuan dari pengelolaan satuan unit pendidikan. Tujuan utama dari pengelolaan satuan unit pendidikan itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga mencapai pada hasil belajar yang optimal. Berikut adalah tujuan pendidikan dari pengelolaan satuan unit pendidikan. 1. Peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga ada pengembangan dan sumber daya manusia. Yang keempat ada akuntabilitas dan transparansi. Yang kelima ada peningkatan partisipasi dan kolaborasi. 6. Ada peningkatan kualitas lingkungan kerja. Yang ketujuh ada keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan. 8. Ada siswa persiapan siswa untuk masa depan. Baik, selanjutnya itu ada unsur-unsur pengelolaan satuan unit pendidikan. Nah, unsur-unsur ini tuh mencakup berbagai aspek yang harus diatur dan dikendalikan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan itu dapat beroperasi secara efisien dan efektif.
efektif gitu. Di sini juga ada beberapa unsur-unsur utama dalam pengelolaan satuan pendidikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mana yang pertama ada manajemen kurikulum. Biasanya manajemen kurikulum ini dia yang merencanakan, mengimplementasikan serta mengevaluasi terkait kurikulum yang ada. Nah, yang kedua itu ada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini biasanya mereka lebih ke pengelolaan tenaga pendidik, kayak contohnya mereka yang membuat program rekrutmen tenaga pendidik, gitu, membuat program pelatihan serta juga program pengembangan tenaga pendidik gitu. Yang ketiga itu ada manajemen keuangan. Nah, mereka ini yang mengelola anggaran sekolah, termasuk kayak perencanaan, penggunaan, serta juga pelaporan terkait keuangan yang ada di sekolah gitu. Yang keempat itu ada manajemen sarana dan prasarana. Nah, mereka ini yang mengatur mengatur proses pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana. Contohnya kayak pemeliharaan gedung kelas, pemeliharaan gedung-gedung yang lain gitu, juga pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti itu. Yang kelima itu ada manajemen kesiswaan. Nah, biasanya manajemen kesiswaan ini mereka yang mengelola terkait penerimaan peserta didik baru gitu. Nah, mereka juga biasanya menyediakan layanan yang mendukung kesejahteraan siswa gitu. Contohnya kayak layanan bimbingan konseling kayak gitu. Selanjutnya ada manajemen hubungan dengan masyarakat. Nah, manajemen ini biasanya mereka yang mengelola hubungan antara sekolah dengan orang tua, sekolah dengan masyarakat, dan juga sekolah dengan pihak-pihak yang lain. Yang selanjutnya ada manajemen administrasi dan informasi. Nah, mereka ini mengelola terkait data-data siswa yang ada gitu. Mereka juga yang mengatur terkait jadwal pembelajaran. Yang kedelapan itu ada manajemen kualitas. Nah, mereka ini yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan pendidikan yang ada. Yang kesembilan itu ada manajemen kepemimpinan dan tata kelola. Nah, kalau mereka yang biasanya mengambil keputusan terkait pengelolaan pendidikan. Yang terakhir atau yang ke-10 itu ada manajemen lingkungan belajar. Nah, manajemen lingkungan belajar mereka ini biasanya yang mengelola terkait lingkungan untuk belajar gitu. Mereka yang menyediakan lingkungan yang aman, yang bersih, juga lingkungan yang mendukung untuk proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada struktur dalam pengelolaan satuan unit pendidikan dan bagaimana perannya. Nah, di kelompok sebelumnya juga kan udah ada sedikit bahasannya mengenai struktur ini. Yang pertama itu adalah kepala sekolah, perannya yaitu memimpin dan mengelola seluruh aspek pendidikan sekolah. Yang kedua ada wakil kepala sekolah, di mana tugasnya itu biasanya dia membantu kepala sekolah dalam manajemen dan pengelolaan. Yang ketiga ada guru. Nah, guru ini dia yang melaksanakan proses pembelajaran dan mendidik para siswa dan siswi. Yang keempat itu ada komite sekolah. Mereka biasanya yang mewakili masyarakat dalam ikut serta mengambil keputusan. Yang terakhir itu ada bidang-bidang pengelolaan. Nah, bidang-bidang pengelolaan ini bukan hanya satu, tetapi ada beberapa, yang diantaranya ada bidang kurikulum dan pembelajaran, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, bidang administrasi perkantoran, bidang hubungan dengan masyarakat, unit penunjang pendidikan, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya akan dilanjut oleh Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ada tujuan dibuatnya kebijakan pada pengelolaan satuan unit pendidikan. Kalau tadi teman-teman lihat ada juga tujuan, cuma perbedaannya adalah yang tujuan yang dibahas pertama itu tujuan dari si pengelolaan satuan unit pendidikannya. Kalau ini adalah tujuan dibuatnya kebijakan. Jadi yang di-highlight di sini adalah kebijakan. Nah, yang pertama itu ada mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kenapa kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan ini mewujudkan tujuan pendidikan nasional? Karena tentu dibuat kebijakan itu untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan keputusan di satuan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang diberlakukan di Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Di mana kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Nah, kalau tadi teman-teman sering mendengar tentang kata efektif, efisien, apa sih efektif itu? Efektif itu adalah pengaruh atau guna atau pesan yang si kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan ini berdampak pada pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau efisien itu adalah ketepatan cara pengelolaan pendidikan ini berdampak di sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah menjamin akuntabilitas dan transparansi. Nah, akuntabilitas itu sebenarnya pertanggungjawaban teman-teman yang akan dipertanggungjawabkan oleh pengelolaan satuan unit pendidikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Terus ada transparansi. Nah, nanti hubungan transparansi ini selaras dengan ya ujung-ujungnya juga mengenai kebijakan yang diberlakukan. Nah, transparan yang ada di sini itu tentang kebijakan, jadi nggak boleh tertutup. Jadi semuanya harus tahu tentang kebijakan Indonesia itu seperti apa, terus pengelolaan seperti apa, supaya nanti sektor-sektor yang stakeholder itu pada bisa mendukung dan mendorong jalannya pengelolaan satuan di unit pendidikan. Terus yang kelima ada yang kelima ada memfasilitasi otonomi dan desentralisasi. Nah, otonomi di sini itu menurut ketentuan pasal 1 6 Undang-Undang 2014 tentang otonomi adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu artinya otonom, jadi pemberian kewenangan. Kalau desentralisasi itu artinya penyerahan wewenang. Jadi kan saling berkaitan, memfasilitasi otonomi dan desentralisasi. Yang keenam ada partisipasi. Partisipasi itu berarti keikutsertaan, sedangkan kolaborasi itu artinya menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang akan mendorong jalannya pendidikan supaya pendidikan di Indonesia bisa maju. Yang ketujuh ada meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi kalau pendidikan ini itu implementasi dari implementasi yang dijalankan oleh tenaga pendidik. Seperti itu maksudnya teman-teman di poin 7. Yang kedelapan ada mengadaptasi perubahan dan inovasi. Kenapa kita perlu mengadaptasi perubahan dan inovasi? Karena kan pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Makanya ada kebijakan-kebijakan baru yang dikelola dalam satuan pendidikan. Tujuannya untuk itu, untuk pendidikan Indonesia. Ditunda dulu. Kita perlu beradaptasi, artinya kemampuan menyesuaikan diri untuk perubahan dan inovasi supaya selaras dengan perkembangan dan pengelolaan satuan unit pendidikan yang sedang diberlakukan. Yang ke-9 menjamin keadilan dan inklusi. Sebenarnya inklusi di sini itu sebuah filosofi. Nah, filosofi inklusi itu artinya pendidikan sifatnya melibatkan atau mengikutsertakan seluruh individu tanpa pandang bulu atau tanpa membeda-bedakan. Yang ke-10 ada meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif. Next. Nah, di sini ada implementasi dari kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan. Nah, implementasi itu berarti proses penerapan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan dalam tindakan nyata di tingkat sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, berikut adalah komponen penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan implementasi. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi sebelum implementasi pasti kita punya perencanaan terlebih dahulu. Terus ada sosialisasi dan juga pelatihan supaya tahu. Nah, sosialisasi kebijakan di sini itu misalkan sosialisasi di sekolah untuk sosialisasi kepada guru, siswa, orang tua, komite sekolah,
Nah, manajemen perubahan ini kan artinya manajemen itu kan artinya pengelolaan ya teman-teman. Berarti pengelolaan perubahan. Terus ada penjaminan mutu. Mutu itu kan artinya kualitas. Nah, penjaminan mutu atau kualitas ini itu yang dihasilkan dari pemantauan dan evaluasi. Maka setelah ada evaluasi, sudah di kolaborasi dan partisipasi, maka nanti ada lagi yang namanya pemantauan yang untuk pemantauan ini untuk penjaminan si kualitas yang telah diubah. Yang kedelapan ada pelaporan dan akuntabilitas yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang ke-9 ada sustainabilitas atau sustainability. Nah, itu artinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Terus juga ada pemberdayaan teknologi. Baik, yang selanjutnya itu ada rintangan dan upaya dalam implementasi kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan unit pendidikannya lupa ke bawah. Nah, yang pertama itu ada kurangnya sumber daya. Nah, contohnya tuh kayak kurangnya tenaga pendidik, kurangnya juga fasilitas. Terus yang kedua, desentralisasi pengelolaan. Kan tadi juga udah dijelaskan kalau desentralisasi itu kayak penyerahan wewenang gitu. Contohnya kayak dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah kayak gitu. Yang ketiga ada perbedaan kualitas pendidikan. Nah, ini tuh contohnya kayak perbedaan fasilitas yang ada di sekolah-sekolah yang di perkotaan dengan perdesaan. Itu kan masih banyak perbedaan ya. Yang keempat itu ketidakselarasan kebijakan. Yang kelima itu ada resistensi terhadap perubahan. Nah, resistensi ini tuh kayak sikap yang menentang atau enggak setuju gitu, kayak enggak sejalan sama tidak sejalan dengan kebijakan yang ada kayak gitu. Nah, upayanya itu yang pertama dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Itu bisa melalui pelatihan untuk tenaga pendidik seperti itu. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, kolaborasi dan partisipasi komunitas. Yang keempat, penyelarasan kebijakan. Dan yang kelima, pendekatan berbasis bukti. Oke teman-teman, karena kita sudah memasuki sesi tanya jawab, maka kami mulai dari kelompok 1. Siapa? Pertanyaan kelompok 1. Silakan. Tanya dulu ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa? Baik, saya Kartika izin bertanya untuk kelompok 4. Menurut kalian, sejauh mana pengelolaan satuan unit pendidik dapat menanggapi perubahan, kebutuhan, dan tuntutan stakeholder pendidikan secara fleksibel dan responsif? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, saya Ayu dari kelompok 2. Ini bertanya, kan tadi udah disinggung ya mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana sih caranya supaya kualitas pendidikan di Indonesia itu sama rata dan tidak ada perbedaan? Selanjutnya kelompok 3. Diri dia. Dari kelompok 3 ini bertanya, menurut kelompok 4 sejauh mana sih partisipasi masyarakat dan orang tua berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan satuan pendidik? Selanjutnya kelompok 5.
Perkenalkan, saya Basuran Biasara dari perwakilan kelompok 6. Pertanyaannya, inovasi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan satu unit pendidikan? Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 7. Oh iya, maju. Saya Najwa dari kelompok 7 ingin bertanya, apa saja perbedaan antara kebijakan pengelolaan satuan pendidikan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah? Selanjutnya kelompok 8. Perkenalkan, saya Sita Sinta. Saya ingin bertanya, dalam pengimplementasian kebijakan di satuan pendidikan itu kan pasti ada penilaian ya. Bagaimana sih metode penilaian yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut itu efektif gitu dalam realnya? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 9. Ini bertanya, saya Tasya Fulvia dari kelompok 9. Jadi bertanya, kan tadi pada konsep dasar dari pengelolaan satuan pendidikan terkait manajemen berbasis sekolah, menurut kelompok 4, bagaimana mengukur keberhasilan penerapan MBS di suatu sekolah, dan apakah ada contoh keberhasilan penerapan MBS di Indonesia yang bisa dijadikan model atau acuan untuk inovasi depannya? Terima kasih. Iya. Selanjutnya kelompok 10. Ini mau bertanya tentang apa aja sih komponen utama dalam kebijakan pendidikan yang efektif. Oke. Selanjutnya kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Maraihan dari kelompok 11. Pertanyaannya, apa dampak jangka panjang yang diharapkan dari implementasi kebijakan terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan? Oke, selanjutnya kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Maulana Romanito. Saya dari kelompok 12 yang bertanya kepada kelompok 4. Di era revolusi industri 5.0 yang menekankan pada integrasi teknologi dan human centric skill, sejauh mana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan satuan unit pendidikan mampu mengantisipasi dan memfasilitasi perubahan kebutuhan keterampilan abad ke-21? Apakah kebijakan tersebut cukup responsif terhadap tantangan seperti kesenjangan digital, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan soft skill yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi? Terima kasih. Pertanyaannya bagus, boleh dikirim ya Mau? Kalau selanjutnya kelompok 13. 13. Saya Tika Jasa dari kelompok 13 izin bertanya, jika kalian diberi wewenang untuk mengambil kebijakan, terus ternyata kebijakan yang kalian ambil ini kurang sesuai dengan kebijakan lokal. Nah, apa yang akan kalian lakukan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut tanpa mengabaikan regulasi yang ada, dan berikan contoh konkretnya? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 14. Perkenalkan, saya Alia dari kelompok 14. Tadi sudah ada penjelasan mengenai pengertian pengelolaan satuan unit pendidikan. Nah, bagaimana satuan unit pendidikan dibedakan dengan lembaga pendidikan lainnya? Terima kasih. Karena semuanya sudah bertanya, maka kami persilahkan kembali kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Akan dijawab oleh Eri. Ini mah mau dibaca ini kan. Mau dibaca. ini pertanyaan kelompok 1. Itu sejauh mana pengelolaan satuan unit pendidikan dapat menanggapi perubahan kebutuhan dan tuntutan stakeholder pendidikan secara fleksibel dan responsif. Nah, jawabannya pengelolaan satuan unit pendidikan memiliki kapasitas untuk menanggapi perubahan kebutuhan dan tuntutan stakeholder pendidikan secara fleksibel dan responsif melalui beberapa pendekatan. Meskipun tingkat responsivitas ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti kepemimpinan, budaya organisasi, sumber daya,
Polri dalam pendidikan, seperti nanti ada implementasi sistem pembelajaran manajemen pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan, atau learning management system atau yang biasa disebut LMS. Yang kedua ada project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga ada manajemen data berbasis analitik yang gunanya untuk memahami kinerja siswa, efektivitas pengajaran dan penggunaan sumber daya. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan guru berkelanjutan. Yang kelima ada pendidikan inklusif yang tadi dijelaskan dan diferensiasi dalam pembelajaran. Yang keenam ada peningkatan kolaborasi orang tua di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu dari Sinta. Pertanyaannya, bagaimana metode penilaian kinerja satuan unit pendidikan dilakukan untuk memastikan kebijakan pengelolaan berjalan efektif? Nah, mekanisme pengawasan atau penilaian dalam kebijakan pendidikan ini biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk pemantauan oleh kementerian terkait melalui inspeksi rutin ke sekolah-sekolah, evaluasi capaian pendidikan, dan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Laporan berkala yang dihasilkan oleh sekolah dan pemerintah daerah juga digunakan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kebijakan. Tadi Mei terjawab jawabannya. Oke teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi pengelolaan satuan unit pendidikan berhitung pada serangkaian